Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kadang ada hal-hal yang kita tidak sangka, apalagi mungkin ini bisa menjadi misteri dalam kehidupan, yaitu rezeki, maut, dan jodoh. Kalau bicara soal jodoh, kita juga kadang-kadang nggak bisa tahu ya, jodoh kita tuh bisa juga tidak terduga. Mungkin teman kecil kita, sahabat kita, atau mungkin dari circle yang jauh banget berbeda, bahkan bisa jadi dari usia yang pautannya juga jauh sekali. Nah, ini yang akan kita perbincangkan hari ini tentang pernikahan lintas generasi. Apa sih tantangannya? Bagaimana biar ini tetap harmonis walaupun punya perbedaan jauh dan jaraknya yang jauh dari segi usia. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, dalam keadaan baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Hari ini kita bicara tentang pernikahan lintas generasi. Ini menarik ya Anti ya, bukan hanya bicara tentang usia yang jauh, tapi generasinya mungkin berbeda. Apa yang jadi tren saat mudanya bisa beda. Mungkin ada juga hal-hal yang jadi perbincangan atau minatnya juga berbeda. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pernikahan lintas generasi dengan usia yang terpaut jauh, ini kan mungkin bisa 15 tahun lebih begitu ya Anti. Tantangan yang paling besar apa sih? Ya, jadi sebetulnya untuk tantangan, memang di setiap jenis usia itu pasti akan ada tantangannya. Entah itu yang misalnya tadi beda generasi, ataupun misalnya masih dalam satu generasi yang sama, itu pasti ada tantangan. Jadi tantangan ini akan ada di semua pernikahan. Betul. Nah, tapi secara keseluruhan dari hasil penelitian, apabila perbedaan generasi, tantangan yang paling besar itu sebetulnya satu, kalau berkaitan sama budaya kita, adalah omongan orang. Itu yang pertama ya. Itu dia, betul. Pandangan orang ya. Benar. Terus kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perbedaan tingkat hobi, kemudian aktivitas. Jadi dikatakan bahwa kalau yang jauh lebih tua, itu kan pada saat usia, misalnya contohnya yang sudah usianya pasangannya 60, bahkan kemudian ke atas. Nah, itu kan lebih pingin ritme hidup yang santai, yang lebih suka di rumah, yang kemudian secara emosi juga semuanya sudah terpenuhi. Sudah calm down. Betul. Nah, sedangkan pada saat pasangannya ini masih berbeda jauh sekali, bahkan misalnya contohnya umur 20-an. Nah, ini kan masih punya keinginan yang besar untuk bersenang-senang, kemudian pergi-pergi, menghabiskan waktu dengan teman, kemudian juga terkadang merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ini terlalu banyak dan mengganggu. Nah, akhirnya ada beberapa hal yang tidak mau dikerjakan. Nah, seperti itu biasa menjadi konflik tersendiri untuk yang perbedaan generasi, karena ada perbedaan dalam segi melihat pandangan, kemudian kesenangan juga, tugas tanggung jawab juga, dan juga kematangan emosinya. Apa yang lebih tepat atau jawaban apa yang mungkin akan bijak saat kita ditanya, saat mungkin saya menikah dengan orang yang umurnya jauh, alasan saya apa? Apa tanggapan yang sehingga tanggapannya tidak menyakiti orang tersebut juga, tapi tidak juga membuat kita juga drop. Oke. Itu bisa dijawab secara netral misalnya, karena memang cinta itu kan datang memang terjadi secara naluriah, alamiah, dan memang saya mencintai dia apa adanya, sebagaimana sebaliknya. Dan memang Tuhan mempertemukan kami, dan kemudian akhirnya kami saling mencintai. Dijawab aja secara netral seperti itu. Jadi jangan kita kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu kita membuat asumsi-asumsi negatif atau perspektif yang negatif, padahal sebetulnya belum tentu kan yang bertanya itu memang memiliki pandangan yang negatif tentang kita. Bisa aja dia memang menanyakan karena memang sekedar rasa ingin tahunya, dan kemudian merasa bahwa ini adalah hal yang unik yang mereka tidak pernah temui mungkin di dalam keseharian mereka, sehingga mereka menanyakan. Jadi kita berpikirnya secara positif dan kemudian menjawabnya dengan yang netral aja, seperti itu. Oke, nah kalau tadi bicara tentang tadi ada tantangan pertama ya pandangan orang. Kedua adalah minatnya juga pasti berbeda. Mungkin saat usianya tidak perlu sampai ke 60 saja, yang 40 tahun sama yang 20 tahun pasti udah beda nih ya. Jauh, beda banget. Mungkin yang satu segi emosinya sudah mulai matang, yang 20 tahunan ini mungkin masih bergejolak gitu kan, masih banyak yang masih galau lah istilahnya anak sekarang. Ini juga pasti jadi tantangan tersendiri. Berarti memang ada pengayoman yang lebih juga ya, ekstra dari dua-duanya ya Anti ya? Betul.
Nah, jadi sebetulnya kuncinya tetap adalah komunikasi di sini. Jadi apabila komunikasi itu berjalan dengan baik, tentunya perbedaan antar generasi ini tidak akan terlalu menjadi konflik di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, jadi misalnya contohnya pada saat, dan itu bahkan itu sudah dilakukan di awal. Apabila kita atau misalnya seseorang dari pihak yang jauh usianya lebih muda kemudian memahami bahwa oh iya dia lebih suka memang tinggal di rumah, secara emosional lebih stabil, dan kemudian saya lebih masih suka di luar rumah dan sebagainya, dikatakan aja dari awal, nah sehingga pasangan itu mengetahui. Dan biasanya di sini adalah keuntungan daripada pernikahan yang beda generasi, karena salah satu pihak itu sudah jauh lebih matang tingkat emosinya, jadi dia lebih ngemong, kemudian lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti. Jadi segala sesuatu kalau dikomunikasikan secara terbuka, mereka bisa lebih menerima. Jadi bisa lebih menghargai dan juga lebih bisa memaklumi yang terjadi pada saat pasangannya yang berada di usia jauh lebih muda dengan dia memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang dia tidak bisa penuhi atau tidak bisa lakukan. Karena memang pengalaman hidupnya pasti lebih banyak juga ya, Betul. jadi bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin saat si pasangan mudanya ini belum paham betul. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pernikahan lintas generasi. Dan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Ibu Puspita, yang mungkin punya pengalaman terkait tema kita hari ini. Langsung kita sapa. Halo Ibu Puspita, apa kabar? Halo Ibu Puspita. Baik Mbak Dika. Halo Kak Anti. Oke. Ibu Puspita, hari ini kita berbincang tentang pernikahan lintas generasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah punya pengalaman terkait tema kita hari ini, Ibu? Silakan. Terkait pasti ya, karena saya beda sama suami itu bedanya 36 tahun. Wow, luar biasa. Ini kalau boleh tahu waktu itu apa alasan Ibu memilih suami menjadi pasangan? Ya apa ya, mungkin karena terpaut jauh, jadi mungkin lebih perhatian ataupun mungkin lebih apa ya, mungkin dari segi ekonomi kan pasti sudah mateng ya, kayak gitu. Lebih settle dalam ekonomi, lalu emosi juga ya, karakternya juga mengayomi. Saat mengambil keputusan tersebut, apakah ada tantangan dari pihak luar? Misalnya tadi Aunty sendiri kan bilang bahwa yang paling pertama dihadapi adalah pandangan orang, apalagi mungkin orang tua. Saat itu Ibu Puspita menghadapikah tantangan seperti itu atau justru orang tua sangat merestui hubungan tersebut? Kalau orang tua sih, mama saya sih terserah kita ya, tergantung anaknya. Tapi kalau mungkin kayak lingkungan ataupun dari teman atau dari keluarga yang lain ya sempat itu ya apa kayak keberatan kayak gitu. Apa sih tanggapan Ibu Puspita menanggapi keberatan mereka terhadap pilihan Ibu Puspita? Ya saya bilang kalau udah mantep kayak gitu sih, maksudnya nikah mantap. Beda jauh ya. Oke, jadi memang sudah mantap, dan apalagi kalau sudah ada dukungan keluarga ya Aunty ya. Iya. Ini jadi satu poin yang utama. Berarti memang sebelum melanjutkan ke pernikahan mentalnya harus siap ya Aunty ya? Betul sekali. Dan itu juga berlaku di usia berapapun. Memang kalau untuk memasuki sebuah tahapan pernikahan di mana ini adalah suatu keputusan besar dalam kehidupan setiap orang, nah itu pasti secara mental itu juga harus lebih kuat ya. Mental, kemudian juga hal-hal lain juga tentunya finansial, emosi, sosial, kemudian juga bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu semua memang harus dipertimbangkan. Betul. Ibu Puspita, saat itu tantangannya ada tidak sih? Walaupun pastikan di awal, oh saya mantap, dia mencintai saya juga sebaliknya gitu. Tapi dengan perbedaan usia atau jarak yang lumayan jauh ini, apakah ada tantangan tersendiri atau ada kendala tersendiri? Kendala mungkin apa ya, kalau beda umur jauh kadang kan pemikirannya beda ya, kayak gitu. Jadi pemikirannya berbeda ya? Iya. Pernah gak sih tentang mendidik anak? Apakah ada perbedaan? Apalagi pastinya dididik oleh generasi yang mungkin berbeda juga nih. Nah itu beda, memang cara mendidiknya beda ya. Yang satu pakai cara kuno, yang satu pakai modern kayak gitu. Lalu jalan tengahnya gimana? Apa ya? Bingung juga ya, jalan tengah ya. Ya anaknya disuruh itu apa? Mendengarkan dua-dua. Oke,
nah ini juga jadi masalah yang pastinya mayoritas keluarga dengan pasangan lintas generasi atau jarak yang cukup jauh akan timbul nih konflik semacam ini tentang mendidik anak, karena pastinya dua orang tersebut dibesarkan oleh orang tua yang generasi juga berbeda kan, dengan pola asuh yang beda. Bagaimana nanti agar tidak ada konflik dan anak juga tidak bingung? Ya, jadi dalam hal mendidik anak ini memang menjadi salah satu topik yang memang sering dijadikan konflik untuk pernikahan antar generasi yang usianya jauh berbeda. Contohnya aja misalnya pada saat misalnya anaknya berlaku yang tidak sesuai, kemudian pasangan yang jauh lebih tua akan merasa bahwa oh kalau dia tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan harus langsung dihukum. Hukumnya juga harus keras karena itu membuat anak akan menjadi tidak manja dan kemudian aku dulu dididik seperti itu. Tapi untuk pasangan yang lebih muda, kalau kaum milenial biasa sudah banyak baca, punya edukasi tentang perkembangan zaman saat ini, mereka akan cenderung menggunakan pengasuhan positif. Nah, jadi nggak boleh dihukum, nggak boleh dimarahin, tapi kita harus lihat settingnya kenapa, ditanyakan dulu alasannya, dan kemudian kita kasih contoh yang baik dan benar, dan anak akan meniru misalnya. Itu aja kan sudah banyak sekali perbedaan. Nah, akhirnya mereka konflik. Nah, jadi dan di sini juga Bu Spita mengatakan hal itu. Nah, jadi untuk bagaimana cara menengahinya, sekali lagi memang dengan komunikasi, dan memang itu tidak mudah begitu saja, tapi biasanya untuk pasangan yang punya perbedaan usia yang jauh lebih dewasa dari pasangannya biasa akan lebih bisa masuk kalau kita berikan data-data nih, misalnya berupa edukasi yang ada di webinar atau kemudian di acara-acara seperti ini, kemudian dari jurnal-jurnal penelitian, atau kemudian memang kita baca artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, itu bisa membuka mata mereka sehingga mereka tahu bahwa oh iya ya ternyata sekarang zamannya udah berubah, kendalanya juga sudah berbeda, teknologi juga semakin maju, anak-anak tidak bisa dibesarkan dengan cara saya dulu dibesarkan. Nah, itu biasa menjadi jalan tengah. Jadi untuk pasangan yang kaum milenials yang kemudian memang punya usia yang terpaut dengan pasangannya, bisa menggunakan cara itu. Jadi gunakan komunikasi dan bisa jembatani dengan hal-hal yang sifatnya edukasi tentunya. Data-data juga ya dilengkapi agar ini ada faktanya loh, secara klinis sudah teruji gitu ya, dan sudah ada juga memang dipraktikkan oleh banyak orang. Nah, Ibu Puspita, ini kan pernikahan berjalan pastinya terus panjang begitu ya. Di titik apakah akhirnya merasa kayaknya saya sudah sepemikiran nih, sudah mulai bisa saling mengimbangi. Di usia pernikahan di tahun keberapa? Berapa ya? Maksudnya nggak ngingetin tuh tahun berapa. Ya, setelah 10 tahun kah atau 15 tahun kah baru kayaknya pemikirannya sudah mulai imbang? Saya nikah ini baru 10 tahun. Oke. Sampai detik ini apakah sudah mulai merasakan sepertinya saya sudah mulai satu pemikiran nih, atau paling tidak sudah mendekati yang tadinya mungkin jauh sekali? Mungkin pada saat ini ya anak mulai masuk sekolah ya, kadang kan cara ngajarnya kayak gitu ya, atau mungkin dia kan udah mulai ngerti kayak misalnya dimarahin atau gimana, itu baru maksudnya anak-anaknya kan bisa ngerti gitu loh, jadi ya pada saat itu. Baik, jadi saat anak usia sekolah sudah bisa komunikasi, sudah ada feedback juga, akhirnya jadi orang tua dapat feedback juga dari anaknya ya, bahwa oh kayaknya cocok nih yang istri saya ajarkan atau suami saya ajarkan. Oke, berarti memang nantinya sebenarnya lambat laun setelah pasangan ini sudah saling beradaptasi, nantinya juga akan bisa pada satu pemikiran yang seimbang nggak sih nanti? Bisa. Atau akan terus ada perbedaan? Iya, jadi sangat bisa. Jadi terutama tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Puspita, jadi biasanya itu yang menimbulkan konflik adalah hal-hal baru dalam kehidupan pernikahan. Misalnya tadi punya anak pertama gitu, nah itu kan memang dari hal yang sebelumnya nggak pernah tiba-tiba punya, nah itu jadi ada masalah. Kemudian anak baru masuk sekolah, nah ini kan pengalaman pertama juga nih, baik si ayah maupun si ibu. Kemudian nanti misalnya kelahiran anak kedua dan sebagainya, jadi semua hal-hal baru atau misalnya merintis usaha dan sebagainya, semua hal-hal baru itu akan menimbulkan konflik tersendiri. Nah, tapi pada saat semua itu sudah berjalan, nah itu biasanya sudah ada komunikasi di dalamnya dan akhirnya bisa saling menyesuaikan. Bisa karena biasa intinya. Betul. Ya. Oke, Ibu Puspita, di sini ada Anti Jo psikolog kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Silakan Ibu. Tanya apa ya? Paling ya tentang kalau nasehatin anak kayak gitu ya, misalnya punya kesalahan itu kadang kan bingung. Anak itu
gimana, kadang yang si A ngomong gini, si B ngomong kayak gini gitu loh. Jadi caranya gimana supaya dia nurut. Oke, jadi cara nasihati anak atau mungkin menegur anak dengan cara yang tepat, bagaimana nanti? Nah ini seringkali ditanyakan nih oleh para orang tua, gimana cara membuat anak nurut. Nah satu hal yang perlu kita sadari adalah nggak semua hal kok anak itu harus nurut. Karena setiap anak itu kan punya yang namanya satu pemikiran mandiri, punya pendapat sendiri. Terkadang kita juga nggak bisa merasa bahwa kita tuh selalu benar. Terkadang kita juga sebagai orang tua harus mengakui kalau kita itu pernah salah gitu. Nah bisa aja anak dalam posisi yang benar karena dia yang paling tahu misalnya kondisi pada saat itu, bagaimana perasaan dia itu sukanya seperti apa. Nah jadi di sini sebetulnya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi sama anak itu jauh lebih baik. Misalnya contohnya apabila dia melakukan sesuatu yang tadi tidak sesuai dengan kehendak kita tanyakan kenapa dia melakukan seperti itu, alasannya apa, kemudian bisa diceritakan. Kenapa misalnya contohnya sekarang ini kamu menumpahkan, misalnya contohnya ya menumpahkan mainan kamu atau air tapi kemudian kamu tidak mau membereskan. Nah, dengar dulu dari sisi jawaban si anak. Bisa aja anak bilang, saya mau kok mah, tapi nanti karena saya saat ini sedang misalnya bikin PR. Atau saya saat ini sedang main Lego saya yang lagi asik nggak bisa ditunda misalnya. Nah berarti kan jawaban dia masuk akal juga. Oke, dia mau kok bersihin tapi nanti kan nggak ada salahnya kalau nanti misalnya seperti itu. Nah jadi kita lihat dulu backgroundnya, kemudian kalau memang ada hal yang perlu kita nasihati baru kita nasihati dan kita beri contoh kalau untuk anak-anak usia seperti ini. Oke, jadi memberikan contoh ini adalah hal yang tepat dan membuat anak akhirnya walaupun awalnya ngambek-ngambek dikit, lama-lama dia akan ikuti. Kira-kira seperti itu Ibu Puspita, mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa diterapkan untuk anak di rumah ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Bye. Oke, itu dia. Nanti kita masih lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pernikahan lintas generasi. Tadi kita juga sudah berbincang dengan narasumber kita, ternyata memang banyak sekali tantangannya ya. Baik tantangannya secara pemikiran berbeda, emosinya juga kematangannya berbeda. Apalagi sudah ada lahir buah hatinya saat mendidik anak juga mungkin caranya berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini sebenarnya kan pastinya sudah disadari oleh seseorang sebelum memulai pernikahan. Tapi masalah kenyamanan lagi-lagi akan mengalahkan itu juga, bahwa sebenarnya ini bukan hal yang salah. Nah, kalau kita bicara tentang ketertarikan seseorang pada orang yang jauh usianya, apakah itu memang didasari oleh cinta saja? Atau memang bisa jadi ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang memengaruhi seseorang pada ketertarikan terhadap pasangan nanti? Iya betul, jadi manusia itu kompleks, jadi segala sesuatu yang dijadikan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu itu banyak sekali dasarnya. Dan di sini memainkan peranan adalah salah satunya adalah misalnya contohnya kepribadian, kemudian kehidupan masa lalu, pengalaman masa lalu, itu semua mempengaruhi seseorang pada saat dia mengambil suatu keputusan. Jadi pada saat misalnya contohnya dalam hal tema kita hari ini adalah mengambil keputusan untuk menikah dengan orang yang generasinya sangat jauh berbeda dengan dia, bisa jadi satu memang ada unsur cinta di dalamnya, kemudian merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan ada juga yang mengandung unsur bahwa ini memang ada pengalaman dari masa lalunya. Misalnya contohnya ada orang-orang yang misalnya contohnya ingin ada lebih figur ayah dalam hidupnya. Entah itu memang dia kekurangan figur ayah atau memang justru dia sangat bangga sama ayahnya. Itu bisa jadi. Kemudian akhirnya dia memilih atau memutuskan lebih suka dengan tipe-tipe orang yang misalnya calon suami yang jauh lebih tua dari dia. Bisa jadi seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku untuk wanita ke pria, bisa juga sebaliknya. Misalnya pria memilih untuk memutuskan menikah dengan wanita yang mungkin beda usianya jauh sekali di atas dia, misalnya let's say terpaut 20 tahun. Nah di zaman sekarang kan udah nggak ada yang nggak mungkin ya, banyak juga loh terjadi. Makanya kalau kita lihat slang-slangnya itu ada sugar daddy, ada gold digger, itu semua adalah istilah-istilah untuk menunjukkan perbedaan usia yang sangat jauh tersebut. Nah bisa jadi juga dalam hal ini misalnya pria, dia kemudian memutuskan untuk menikah dengan wanita yang jauh usianya di
atas dia itu bisa juga karena pengaruh yang ada di pengalaman masa lalunya. Misalnya entah itu memang membutuhkan figur seorang ibu ataupun memang sangat bangga dengan ibunya, akhirnya dia memutuskan seperti itu. Di luar misalnya tentunya ada juga mungkin faktor-faktor lain, misalnya finansial dan sebagainya, kematangan seksualitas, kematangan emosional, itu pasti ada di dalamnya. Nah, tapi apa yang menjadi utama, setiap orang pasti akan mempunyai hal yang berbeda untuk dijadikan acuan dia memilih pasangan ini misalnya jauh di atas usia dia. Tapi apapun itu memang kita harus saling menghargai tentunya ya. Jadi mungkin di sini yang kita mau juga edukasi ke masyarakat, jangan kita memandang sebelah mata nih. Jangan kemudian malah kemudian kita bully dan sebagainya. Kita beri label. Kita beri label, tapi itu kita memang benar-benar akui sebagai ini suatu keunikan dari teman-teman kita, dari kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi memang ini bukannya hal yang mudah untuk mereka juga, pastinya ada tantangan-tantangan. Karena semua pernikahan dimulai ini harus siap mental, karena pasti ada namanya dua karakter yang berbeda saja sudah jadi tantangan, apalagi dua karakter berbeda dengan jarak usia yang berbeda. Pasti banyak tantangannya. Nah, kalau bicara tadi kan tidak hanya mungkin istrinya yang lebih muda, laki-lakinya atau suami yang dengan jarak usia yang cukup jauh. Nah, ini kan tingkat kemapanan secara finansialnya sudah nyaman juga begitu ya. Nah, kalau kita bicara, kita balik di sini, perempuan yang mungkin yang sudah lebih matang, laki-lakinya yang usianya lebih muda. Mungkin kan ada ketimpangan finansial di mana mungkin perempuannya sudah karirnya lebih baik, karirnya lebih tinggi mungkin ya. Bagaimana caranya agar tetap laki-laki ini bisa menjadi kepala rumah tangga tanpa mengurangi rasa hormat istri pada suaminya? Iya, betul. Nah, biasa kalau untuk usia-usia yang wanita jauh lebih dewasa dan kemudian prianya yang jauh lebih muda, biasa yang harus dilihat adalah hal yang paling sering timbul konfliknya dalam diri si para pria itu adalah rasa ketidakpercayaan diri, biasanya itu. Jadi dia merasa bahwa tidak cukup percaya diri pada dirinya karena dia bisa menghidupi keluarganya termasuk istrinya, di mana istrinya sudah berada pada level penghasilan yang jauh lebih tinggi dari dia, pekerjaan yang jauh lebih mantap dan mapan daripada dia. Nah, ini bisa di salah satu hal yang memang biasanya adalah ada di dalam pernikahan tersebut. Nah, tapi kembali tadi bagaimana si istri misalnya si pasangan menyikapi hal ini dan memberikan keyakinan dan memberikan juga ruang untuk ke suaminya yang jauh lebih muda di usianya di bawah dia, untuk bahwa ini nih, kamu punya tanggung jawab yang saya nggak bisa lakukan kalau tanpa kamu. Gitu, misalnya memberikan peluang atau kemudian kesempatan untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam keluarga gitu. Terus kemudian misalnya contohnya apakah misalnya membangun suatu usaha bersama yang kemudian dipegang oleh dia, tetap misalnya istri tetap incas di dalamnya tapi tetap misalnya seperti, nah itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi apapun itu sebetulnya dari pihak si suami yang usianya jauh lebih muda sebetulnya nggak perlu merasa rendah diri, karena sebetulnya pada saat si wanita itu memilih untuk memutuskan bahwa sudah menikah dengan dia, berarti kan dia sudah bisa menerima diri apapun itu. Suami tersebut apapun dengan semua kondisi finansialnya, kondisi kemapanannya dan apapun itu. Nah, yang penting ada kesepakatan di sini bagaimana cara membagi tugas, membagi tanggung jawab sehingga memang sama-sama bisa saling mengembangkan diri masing-masing. Terima kasih banyak Lonti sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bisa berguna ya untuk keluarga Indonesia. Terima kasih, amin. Baik, keluarga Indonesia, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.